Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan sukses menyalip Liverpool dan kini berada di posisi terdepan dalam perburuan Enzo Fernandez. Salah satu tim yang disebut ngebet untuk bisa mendatangkan Enzo Fernandez adalah Liverpool. Liverpool memang ingin mencari amunisi baru di lini tengah. Mereka mulanya dikabarkan mengincar Jude Bellingham dari Borussia Dortmund, tapi belakangan ini mereka disebut siap juga mendatangkan Enzo dari Benfica. Liverpool sendiri kabarnya siap belanja pemain baru pada bursa transfer Januari 2023 nanti. Namun jika gagal, mereka siap untuk bergerak pada musim panas 2023 mendatang. Benfica sendiri kabarnya siap melepas Enzo Fernandez, asalkan mereka dibayar minimal 106 juta pound sterling. Sekarang ada kabar terbaru terkait perburuan Enzo Fernandez. Manchester United ikut terjun dalam perburuan sang gelandang. Kabar ini dilansir oleh UEL Esporte. Laporan itu mengklaim Man United sekarang telah menyalip Liverpool. MU dikabarkan telah melakukan kontak dengan Enzo. Media itu menyebut United sekarang ini sangat fokus untuk bisa memenangkan perburuan sang gelandang. Mereka disebut memanfaatkan situasi Liverpool yang tengah fokus untuk memboyong Jude Bellingham. Laporan tersebut juga menyatakan MU siap membayar 106 juta pound sterling pada Benfica agar bisa segera memboyong Enzo Fernandez. Raksasa Premier League Manchester United diklaim bakal segera melepas penawaran resmi kepada Lyon untuk memboyong Malo Gusto. Situasi kontrak Malo Gusto di Lyon itu kemudian disebut menarik perhatian Manchester United. Setan Merah diklaim siap menampungnya di Old Trafford. MU memang butuh asupan bek kanan baru, pasalnya ada kans United akan melepas Aaron Wan-Bissaka. Ia sudah kalah bersaing dengan Diogo Dalot. MU disebut akan segera melepasnya sebelum kontraknya berakhir pada tahun 2024. Kabarnya sudah ada klub yang siap menampungnya. Klub tersebut tidak lain adalah mantan klub Aaron Wan-Bissaka, yakni Crystal Palace. Manchester United tampaknya memang serius mengincar Malo Gusto. Kabarnya mereka akan segera melepas penawaran resmi kepada Lyon. Kabar ini dilansir oleh Mediafoot. Media itu menyebut bahwa MU akan menyiapkan penawaran sekitar 30 juta euro pada Lyon agar melepas Malo Gusto. Laporan itu juga menyebut MU kemungkinan bakal melepas penawaran pada Januari 2023 nanti. Di sisi lain, Olympique Lyon akan segera mendengar tawaran yang masuk kepada sang bek. Gelandang Juventus Paul Pogba meyakini bahwa jika Sir Alex Ferguson melatih Manchester United di era saat ini, maka dirinya akan lebih sukses. Sir Alex Ferguson adalah salah satu pelatih legendaris bagi Manchester United dan Liga Inggris. Masa melatihnya selama 27 tahun. Di klub Manchester tersebut telah membuktikan dengan total 38 trofi bergengsi. Tidak hanya itu, Sir Alex Ferguson juga menciptakan sejumlah pemain yang menjadi ikon sepak bola modern. Sebut saja Eric Cantona, David Beckham, Wayne Rooney, hingga yang tersukses adalah Cristiano Ronaldo. Namun tidak sedikit juga pemain yang gagal bersinar di bawah asuhan Sir Alex Ferguson selama di Manchester United. Paul Pogba adalah salah satu pemain yang dianggap tidak bisa menunjukkan performa apik masa mudanya di MU. Gelandang asal Prancis tersebut pernah menjadi pemain didikan Akademi Manchester United U18 yang bergabung pada tahun 2009. Sayangnya, Paul Pogba gagal menembus skuad utama yang dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Akhirnya Juventus datang memberikan dia kontrak pada tahun 2012 dan menuai kesuksesan selama 4 tahun di klub Turin tersebut. Namun pada dasarnya Ferguson tidak memberikan Pogba kesempatan karena merasa sang pemain tidak berlakuan baik. Pada tahun 2012, Ferguson menyampaikan hal tersebut dan merasa kecewa dengan sikap yang ditunjukkan Pogba sebagai pemain muda. Akan tetapi, kesuksesan Pogba di Juventus membuat MU memulangkannya pada tahun 2016 dengan memecahkan rekor transfer.
Paul Pogba lalu mengungkapkan pendapatnya mengenai Ferguson andai masih melatih hingga saat ini. Pogba menganggap Ferguson akan lebih sukses, tetapi dengan catatan bersama dengan staf dan para pemainnya. Donny van de Beek tidak menjadi pilihan utama Erik ten Hag di skuad Setan Merah. Hal itu membuat salah satu mantan bek MU Mikael Silvestre memberikan saran kepada Donny van de Beek agar segera meninggalkan Old Trafford. Seperti diketahui, Donny van de Beek didatangkan MU dari Ajax Amsterdam pada tahun 2020. Ia dikontrak hingga tahun 2025 mendatang. Namun sayangnya pemain 25 tahun itu tidak bisa memberikan performa terbaiknya. Ia bahkan sempat dipinjamkan ke Everton pada tengah musim lalu. Donny van de Beek pun kembali ke Old Trafford karena hadirnya sosok Erik ten Hag, mantan pelatihnya di Ajax Amsterdam. Alih-alih performanya yang akan meningkat, Donny van de Beek masih belum juga tampil moncer. Alhasil Erik ten Hag pun kerap menaruh mantan pemain andalannya saat di Ajax itu di bangku cadangan. Secara statistik, Donny van de Beek pun tidak begitu istimewa. Kondisi tersebut membuat Mikael Silvestre bersimpati. Mantan pemain Setan Merah itu menyarankan Donny van de Beek hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang. Mikael Silvestre pun berharap van de Beek bisa bangkit dan menjawab kepercayaan Erik ten Hag ketika diturunkan dari bangku cadangan. Pria asal Prancis itu sadar betul betapa sulitnya kondisi yang sedang menghantui Donny van de Beek saat ini. Keinginan Joao Felix untuk hengkang dari Atletico Madrid mendapatkan respon dari beberapa klub besar Eropa. Saat ini pilihan sang pemain mengerucut jadi dua tim saja, Arsenal dan Manchester United. Mundurnya Paris Saint-Germain membuat pertarungan terakhir mendapatkan Felix adalah antara MU dan Arsenal. Kedua tim dikabarkan sama-sama sedang mencari penyerang baru di bursa transfer musim dingin. Joao Felix dilihat sebagai sosok yang tepat. Laporan dari Liten Sport menjelaskan kedua tim akan berusaha meyakinkan Jorge Mendes, sebab Joao Felix sendiri tidak ada masalah harus berlabuh ke klub mana. Joao Felix memang sempat dilaporkan tidak berada dalam situasi yang harmonis di ruang ganti Atletico. Ia punya masalah dengan Diego Simeone, pelatihnya sendiri. Kendati begitu, Atletico baru mau bernegosiasi jika ada klub yang menyanggupi minimal di angka 100 juta euro. Atletico diketahui tidak ingin rugi banyak setelah memboyongnya dengan mahar 127 juta euro dari Benfica di tahun 2019. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan kelonggaran untuk Lisandro Martinez menjelang laga kontra Nottingham Forest, tapi dia harus siap jika diturunkan. Erik ten Hag memang belum bisa memastikan apakah Lisandro Martinez akan tampil di laga tersebut. Martinez telah terbang ke Argentina untuk merayakan kemenangan Piala Dunia. Sementara Manchester United akan berlaga lagi pada 27 Desember, 9 hari setelah final antara Argentina versus Prancis. Dua bek Manchester United, Lisandro Martinez dan Rafael Varane, tampil di partai puncak Piala Dunia. Keduanya selalu menjadi andalan tim masing-masing. Rafael Varane tampil selama 113 menit di final, sementara Lisandro Martinez tidak dimainkan. Rafael Varane mungkin punya waktu lebih longgar karena tidak ada perayaan. Sementara Martinez menjalani serangkaian acara perayaan di Argentina selama beberapa hari. Rafael Varane dan Lisandro Martinez adalah bek tengah andalan Erik ten Hag. Saat melawan Burnley pada babak 16 besar Carabao Cup, Erik ten Hag menurunkan Casemiro dan Victor Lindelof. Salah satu klub raksasa Liga Inggris yaitu Chelsea dikabarkan menyalip Manchester United dan Manchester City untuk transfer bintang timnas Inggris Declan Rice. Kabar mengenai transfer gelandang timnas Inggris Declan Rice kembali mengemuka dengan Chelsea dikabarkan menjadi biang keladinya. Dilansir The Athletic, Chelsea dikabarkan sudah mulai bergerak untuk mendatangkan kembali mantan anggota akademinya ini dengan anggaran yang sudah ada. Bahkan The Blues disebut-sebut menjadi yang terdepan daripada duo Manchester, yaitu Man City dan Man United, untuk mendatangkan pemain yang satu ini. Pasalnya pemilik Chelsea Todd Boehly dikabarkan menjadikan Declan Rice sebagai yang terdepan setelah mengambil alih klub dari tangan Roman Abramovich.
Bahkan peluang tim asuhan Graham Potter semakin besar usai pemain timnas Inggris ini dikabarkan menolak tawaran baru dari West Ham United. Kabarnya Declan Rice akan dikontrak dengan gaji tinggi dan bisa saja membuatnya bertahan bersama dengan The Hammers hingga 2024 nanti. Hanya saja karena tidak ada perpanjangan kontrak, Chelsea bisa saja mendatangkan Declan Rice dengan harga yang lebih ekonomis. Tercatat bahwa pemain berusia 23 tahun ini kini memiliki nilai pasar sekitar 80 juta euro dengan kontrak yang masih tersisa hingga musim panas 2024. Artinya Chelsea bisa saja mendapatkan tawaran yang lebih miring jika menawarkan Declan Rice di bursa transfer musim panas 2023 nanti.